Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah fil majami'il mubarakah. Wassalatu wassalamu ala ahabbi khalqillah syafi'il khalqi indallah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina taba'u sunnatahu wa hudah amma ba'du. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعد سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat Al-Baqir muliakan, yang sama-sama kita muliakan juga kita harap keberkahannya, terutama khususnya alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya majelis kita tambah-tambah keberkahan dengan dihadiri oleh guru-guru kita, terutama guru kita semuanya Yang Mulia Al-Habib Mustafa, juga Yang Mulia Al-Habib Abdullah, dan tidak lupa pula yang sangat kita muliakan juga sangat kita harapkan keberkahannya guru-guru kita, para asatidz, para kiai, Yang Mulia Al-Ustadz Cucu, juga Al-Ustadz Dadang, ya. Ustadz Dadang, udah lah, Ustadz Dadang, juga pengarsana Ustadz Khair dan para asatidz yang tidak bisa Al-Baqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Baqir kita semuanya kepada beliau-beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan para habaib kita, memanjangkan umur para ulama-ulama kita, selalu berada dalam kesehatan, kelancaran di dalam urusan dunianya dan urusan akhiratnya, tercapai segala angan-angan dan tercurahkan keberkahannya untuk kita semuanya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa pula yang sangat Al-Baqir muliakan, keluarga besar almarhum Pak Haji Dodi, yang mana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga besar beliau yang ditinggalkan oleh beliau diberikan ketaatan, ditambah-tambah di dalam ketakwaan, ditambah-tambah di dalam keyakinan, ditambah-tambah di dalam keislaman, ditambah-tambah di dalam keihsanan, diberikan kesabaran, juga tambah-tambah rajin di dalam beribadah kepada Allah, tambah-tambah dekat dengan Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula yang sangat Al-Baqir muliakan, jamaah rutin bulanan malam Rabu di masjid di sini, biasa rutinan Al-Baqir setiap malam Rabu ketiga di sini, dan pada kesempatan kali ini dipindahkan sekarang dan sekaligus disatukan dengan acara ini. Tidak lupa pula yang sangat Al-Baqir muliakan, selain jemaah rutin, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimahumullah, alhamdulillah kita di malam hari ini kumpul di ini majelis merupakan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakin bahwa hadirnya kita di sini
adalah merupakan takdir di mana kita didorong oleh Allah supaya hadir di tempat ini. Dan tidaklah Allah menggiring seorang hamba kepada suatu tempat, apalagi tempat yang mulia, yang di dalamnya terdapat zikir menyebut nama Allah, juga zikir menyebut nama kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan di sana ada maksud lain. Di antaranya perlu kita pahami daripada hadirnya kita di majelis-majelis acara-acara seperti ini, mulai acara tahlilan, kemudian acara walimah, mau walimah khitan dan walimah nikah. Hadirnya kita ke tempat itu pasti ada maksud tertentu yang mana Allah menggiring kita untuk hadir di sana. Dan kita selaku orang yang hadir harus bisa menemukan maksud hikmah apa di balik hadirnya kita di majelis seperti ini. Sekarang kita hadir di antaranya ikut mendoakan almarhum Bapak Haji Dodi yang mana sekarang ke-40 harinya. Di sini salah satu hikmah yang perlu kita ambil adalah kita perlu menguatkan kembali, kita perlu mengingat kembali kita yang sudah diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah, dijadikan dari golongan orang-orang yang percaya kepada ketuhanan Allah. Kemudian setelah kita percaya kepada ketuhanan Allah, kita percaya terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat Al-Qur'annya, atau disampaikan oleh Rasulnya lewat hadisnya. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita percaya. Di antaranya kita percaya adanya alam kubur, kita percaya adanya alam akhirat. Setelah kita percaya, kita menjadi tahu bahwasanya hidup kita tidak berakhir di dunia. Ternyata dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Dunia ini bukanlah akhir daripada kisah hidup kita. Melainkan setelah kita keluar dari alam dunia, ada alam-alam yang mana kita akan mendatangi itu alam. Di antaranya alam kubur. Setelah kita yakin kemudian tahu, maka otomatis kita akan berpikir, saya hidup di alam dunia, saya mempunyai masalah. Saya hidup di alam dunia tidak selalu mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan musibah. Saya hidup di alam dunia tidak selalu mendapatkan pujian, terkadang mendapatkan cacian. Saya di alam dunia tidak selalu dicintai, terkadang saya dibenci. Yang namanya musibah pasti ada. Saya di alam dunia menghadapi hal itu punya persiapan. Mulai daripada harta kita siapkan untuk menghadapi musibah-musibah seperti contoh corona, kita sudah persiapan, makanan, beras sudah kita siapkan. Kemudian sudah kita pikirkan langkah-langkah kita untuk menghadapi musibah-musibah seperti ini. Yang mana sebenarnya kalau kita pikir musibah yang akan kita hadapi tidak akan melewati jangka waktunya 100 tahun, tidak akan. Hidup umur umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah menjelaskan di antara sitin dan sab'in, rata-rata sampai umur 60 tahun atau 70 tahun. Kalau seandainya kita sekarang yang sudah dewasa bisa berpikir, bisa usaha, di umur 20 tahun ke atas, di umur 20 tahun sudah berpikir usaha. Kenapa usaha? Karena saya akan menghadapi setelah ini masa-masa di mana kalau saya tidak persiapan bahaya. Setelah umur 20 tahun dia berpikir akan menikah sebangsanya, saya harus punya persiapan. Kemudian akan ada masalah, ingin bangun rumah, bangun itu sebangsanya. Itu padahal waktu hidup di alam dunia gak nyampe 60 atau 70. Persiapan kita sungguh luar biasa kita pikirkan.
Kita yang yakin kehidupan kita di alam dunia seperti itu, langkah kita seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana tanggapan kita, sikap kita di dalam menyikapi kehidupan kita di alam kubur. Sudah sampai mana persiapan kita tatkala kita masuk ke alam kubur? Berapa banyak amal soleh kita yang akan kita bawa masuk ke alam kubur? Otomatis orang yang sudah yakin kepada apa-apa yang disampaikan oleh Allah tentang alam kubur, setelah yakin tahu, maka akan ada usaha yang timbul. Di sana Rasulullah SAW menjelaskan usaha untuk menghadapi kehidupan di alam kubur dibagi menjadi dua macam. Ada usaha yang kita langsung mengerjakannya. Setelah masuk alam kubur, pengaruh dari pekerjaan kita di alam dunia masih mengalir ke alam kubur. Dan ini yang telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia sudah mati, maka akan terputus amalnya dia. Amalnya dia. Ingat, hadis ini bercerita dari satu sisi. Sisi untuk menghadapi alam kubur, sisi yang dilakukan oleh dirinya. Ini gak membahas yang dilakukan oleh orang lain, bukan. Ini belum membahas yang dilakukan oleh orang lain. Sekarang yang kumpul di sini baca tahlil. Sekarang yang baca tahlilnya mayitnya atau kita? Kita. Mayitnya atau kita? Kita. Itu mah pembahasan yang lain. Kita membahas yang pertama dulu nih. Membahas yang pertama, sekarang usaha yang dilakukan untuk menghadapi alam kubur, usaha yang dilakukan oleh dirinya dulu. Usaha yang dilakukan oleh dirinya gak akan bisa lagi sampai ke alam kubur kecuali 3. Kalau udah mati hanya 3 yang masih ngalir ke alam kubur. Pertama apa? Sodakotin jariyah, sodakoh yang mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang mana diambil manfaat dari itu ilmu. Diajarkan kepada orang-orang bismillah, selagi ada orang baca bismillah, orang yang diajarkannya baca bismillah, ngalir pahalanya ke alam kubur. Kemudian waladin sholihin yad'ulahu, punya anak yang soleh yang mendoakannya. 3 amal ini adalah hasil usaha dirinya di alam dunia. Sodakoh jariyah, siapa yang sodakohnya? Mayitnya. Ilmunya, ilmu siapa? Mayitnya. Anak-anak siapa? Anak mayitnya. Masa anak tetangga? Anak-anak mayitnya. Ini mah berbicara tentang usaha mayitnya untuk menghadapi alam kubur. Makanya salah besar kalau orang berdalil menyalahkan kepada orang-orang yang mendoakan yang sudah meninggal, kepada orang-orang yang baca tahlil, kepada orang-orang yang baca zikir, kepada orang-orang yang baca tasbih, kepada orang-orang yang sedekah, kemudian berdalil memakai hadis ini. Gak bisa, gak akan sampai ke alam kubur. Kenapa? Kata Nabi juga yang sampai cuma 3. Sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmu yang diambil manfaat, dan anak yang soleh. Selain itu mah gak akan sampai. Tahlil gak akan sampai, zikir gak akan sampai. Tunggu dulu, kamu salah paham. Yang barusan yang hadis dikeluarkan olehmu berbicara tentang pekerjaan mayit, usaha mayit. Sekarang tanya dulu kepada kita. Sekarang yang baca tahlilnya kita atau mayit? Kita atau mayit? Kita, bukan mayitnya. Ya iyalah, sudah masuk akal, betul. Kalau seandainya yang baca tahlilnya mayit, gak mungkin mayitnya udah dalam kubur. Yang baca tahlilnya kita, yang zikirnya adalah kita. Marhaba, alhamdulillah. Video. Video. Yang baca zikirnya dan baca tahlilnya adalah kita, bukan mayit. Jadi kalau bahasa gaulnya sekarang itu adalah investasi. Tatkala orang
nanam saham gitu, investasi di sini gitu kan, nanam saham. Setelah nanam saham, dia beres gak kerja. Dia kerja dapat penghasilan gaji dari pekerjaannya. Dia kerja otomatis dapat penghasilan gaji dari mana? Pekerjaannya. Tapi ada cara di mana dia gak punya pekerjaan tapi duit ngalir. Gimana? Investasi kamu. Investasi. Kemudian setiap bulan meskipun kamu gak kerja, tetap kamu dapat kiriman. Tak itu mah hasil dari usaha kamu. Itu yang dimaksud dengan hadis yang tadi. Adapun contoh sekarang, orang sudah gak kerja. Dia gak kerja. Kira-kira bisa dapat uang gak? Gak bisa. Kalau melihat dari sisi uangnya datang dari dirinya, gak akan bisa. Dia gak kerja. Investasi juga enggak. Tapi kalau seandainya ceritanya beda, yang kerjanya orang lain, temennya yang kerja, udah temennya kerja, penghasilan gajinya dikasihkan ke dia, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Sekarang ini orang mati, orang meninggal masuk alam kubur, ini bisa dapat gaji penghasilan gak? Bisa. Bisanya cuma dari sisi investasi saja. Kalau seandainya gak ada investasi, bisa dapat dari sisi lain, bisa. Apa? Yang lain yang kerjanya, gajinya dikasihkan kepada dirinya. Bang, emang dia gak bisa kerja lagi, tapi kan sekarang yang baca tahlilnya kita, bukan mayitnya. Kita yang kerja baca tahlil, kita yang kerja baca yasin, kita yang kerja baca tasbih. Hasil kerja kita kasihkan kepada mayit. Yang dimaksudkan oleh hadis tadi itu mah pekerjaan siapa? Mayitnya. Sekarang bagian yang kedua adalah yang barusan, yang tahlilnya kita, yang zikirnya kita. Mana dalilnya? Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat di Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Sayyidatuna Aisyah, saya pernah melihat ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Wa adunnuha law takallama tasaddaqa. Saya kira kalau ibu saya masih hidup nih, kalau bisa ngomong, pasti dia bersedekah. Fahallaha min ajrun. Apakah ibu saya akan dapat pahala? In tasaddaqtu anha, kalau saya yang sedekahnya. Saya sedekah, kemudian sedekah saya diniatkan untuk ibu saya. Jawaban Nabi, qala na'am, iya. Ibunya dapat pahala. Yang sedekahnya mayitnya atau anaknya? Anaknya, bukan mayitnya. Yang sedekah orang lain bukan mayitnya, tapi mayitnya dapat pahala? Dapat. Ini macam yang kedua, yang usaha bukan mayitnya, yang usaha adalah orang lain, tapi diniatkan sedekah tersebut daripada mayitnya. Maka ini sahih, hadisnya sahih, otomatis boleh. Dari sinilah sedekah diadakan seperti sekarang. Tuh, hadirnya kita di tempat ini kan dibagi sedekah, ada makanan gitu. Sebenarnya ini berbicara sebenarnya mah kalau ingin mendoakan mayit, sebenarnya ini mah sedekah toh cukup. Sebenarnya berbicara sebenarnya, gak usah contoh, gak pakai gimana Ustaz kalau saya cuma ngundang orang tetangga suruh makan. Saya sedekah makanan dan saya niatkan itu dari ibu saya, dari orang tua saya yang meninggal. Kira-kira sampai gak pahalanya? Sampai. Luar biasa sesuai dengan hadis tadi. Sebenarnya sedekah toh sudah cukup. Sedekah itu sudah luar biasa. Sedekah saja bisa. Seandainya yang hadir semuanya ke sini cuma makan toh bisa udah. Ini menjadi jaminan keselamatan bagi mayit. Pahalanya ngalir ke mayit dari segi apa? Sedekahnya doa. Makanya Al-Baqir selama di Yaman. Al-Baqir tatkala di Yaman, kemudian Al-Baqir di Yaman menyaksikan undangan di Yaman mah, undangan teh ada undangan teh untuk makan toh. Ada undangan untuk makan doang. Jadi yang sepuh-sepuh, para ulama yang sepuh-sepuh diundang. Wala baca maulid aja, cuman makan toh. Paling tertibul Fatihah dan baca qasidah. Qasidahnya gak pakai altar. Sedekah tuh udah, makan udah.
Kenapa? Karena sedekah itu luar biasa. Cuman di Indonesia kan beda ada. Orang Indonesia kalau datang ke suatu tempat makan tok pulang lagi disebutnya SMP. Gitu kan, mana mah SMP sudah makan pergi gitu kan, subuh balik gitu kan. Nah, ulama menjaga adat Indonesia mah tuh bisa. Tong saugur jangan cuma makan tok, mari bersama-sama baca wirid, baca tahlil, baca yasin, niatkan untuk mayat. Itu berdasarkan hadis. Sedekah sebangsanya itu berdasarkan hadis. Ini ada dalilnya, yang zikir kita, yang tahlil kita. Kemudian satu lagi cerita sebagai penutup, cerita keutamaan baca tahlil. Diniatkan untuk mayat. Tahlil diniatkan untuk mayat. Di dalam kitab Futuhatul Madaniyah dijelaskan, juga Al-Imam Ibn Katsir juga menjelaskan, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menjelaskan juga, Al-Imam Baghawi menjelaskan. Dulu katanya di Arab itu ada yang bernama ulama Syekh Abu Rabi ini. Orangnya ini setiap malam suka baca tahlil La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Berapa? 70.000 kali. Kenapa? Karena mendengar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang baca tahlil La ilaha illallah 70.000 kali, maka itu menjadi sebagai pembebas diri dia dari api neraka. Tebusan. Dia seakan-akan menebus kepada Allah, menebus dirinya agar gak masuk api neraka. Baca setiap malam. Sampai suatu ketika malam baca, keesokan harinya ada undangan makan tok, kata saya, undangan makan. Undangan makan nih. Diundang makan-makan yang sepuh. Di antara yang diundang ada seorang pemuda yang kasyaf, bisa melihat alam kubur sebangsanya alam gaib. Setelah hadir semuanya tamu undangan, tatkala mau makan, baru saja ini pemuda mau menyimpan tangannya di nasi, di makanannya, spontan dia langsung berhenti ke belakang, kaget dan menangis. Innalillahi, nangis dia. Yang lain yang tadinya mau makan menjadi gak makan, kaget, bingung, ada apa itu pemuda? Kok tiba-tiba menangis? Tatkala ditanya, subhanallah, kata pemuda tersebut, saya barusan tatkala menyimpan tangan saya di makanan, saya melihat ibu saya disiksa di alam kuburnya. Ibu saya disiksa di alam kuburnya. Sedih ini anak menangis. Syekh Abu Rabi mendengar dari belakang ibunya sedang disiksa. Spontan langsung niat di hati, ya Allah, bacaan saya yang 70.000 yang malam saya niatkan untuk ibunya pemuda tadi. Baru saja terlintas niat di hatinya seperti itu, spontan pemudanya langsung berhenti nangis dan berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makin aneh yang lain, tiba-tiba nangis, sekarang tiba-tiba berhenti nangis, ngomong Alhamdulillah. Kenapa, ada apa lagi katanya? Alhamdulillah ibu saya sudah diselamatkan oleh Allah, diangkat siksaan di alam kuburnya, dan saya gak tahu sebabnya apa. Syekh Abu Rabi tersenyum di belakang, dan dari sana Syekh Abu Rabi yakin kepada penjelasan Nabi, orang yang baca la ilaha illallah berapa? 70.000 kali. Makanya kata saya, di dalam tata cara tahlilan 70.000 kali. Kalau di kita kan kalau udah suka ada tahlilan 7 hari kan, dari awal ke 7-nya itu, dari awal ke 7 itu hitungannya 70.000. Jangan sampai kurang dari 70.000. Berarti kalau dibagi per hari, tahlilan per hari harus berapa ribu? 10.000. Gimana caranya? Dibagikan. Makanya kalau saya dulu, kalau di Jelagong, kalau ada tahlilan suka nanya dulu, mau hadir seberapa orang nih? Yang hadir berapa orang? Jadi diperkirakan. Jadi kita yang mimpin baca tahlilannya itu bisa memperkirakan. Setidaknya hari ini bacanya 10.000. Yang hadir 100 orang, berarti kalau 10.000 dibagi 100 berapa? Berapa orang per orang? 100 orang. Jadi yang mimpinnya 100. Udah 100 berarti. Intinya jangan kurang dari 10.000 per hari. 7 hari berapa? 70.000. Mau disekaligusin gak jadi masalah. Lebih baik lagi kalau setiap malam 70.000 kali. Ini keunggulan baca tahlil untuk
untuk mayit. Nah, semoga dengan kumpulnya kita di majlis seperti ini, baca tahlil kita, semoga ini menjadi sebab ini Pak Haji Dodi di alam kuburnya Allah jadikan alam kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Kemudian Allah tumpahkan kasih sayangnya, kecintaannya kepada beliau di alam kuburnya, dan Allah tempatkan Pak Haji Dodi ini, almarhum Pak Haji Dodi, di sisi kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi jayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi asrul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hadzal an'amta bermaghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit ada yang kelewat, sedikit pentingnya. Sedikit penting banget. Itu tadi kalau udah mati kan ada dua cara untuk selamat di alam kubur. Cara yang dilakukan oleh mayitnya, yang kedua cara yang dilakukan oleh orang lain. Makanya di dalam mazhab Syafi'i seperti sholat. Gimana kalau seandainya ada mayit punya kodohan sholat? Emang di dalam mazhab nggak wajib dikodok, nggak wajib bagi anaknya. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh dikodok, bahkan Imam Subki beliau melaksanakannya. Kalau seandainya ada seseorang meninggal, orang tua punya kodok berapa 7 hari, maka yang kodok adalah terserah, mau anaknya boleh, mau tetangganya boleh, itu mah asalkan niatnya memakai kata-kataan usolian, pakai an. Usolian, saya sholat dari siapa? Usolian siapa? An Haji Dodi. Sholat usoli duhri an Haji Dodi arba rakaatin bisat bilal jiblati adaan lillah hitala. Itu sholat, jadi boleh dikodok sesuai hukum fikih. Di dalam hukum fikih boleh dikodok. Cuman nih kesininya banyak yang salah paham. Salah pahamnya gini, tuningan kata fikih juga boleh. Yang sholatnya orang lain, yang sholatnya mayit bukan, yang sholatnya orang lain diniatin untuk mayit bisa. Tuningan bisa. Berarti saya juga ini kan saya kan gak mau sholat. Saya sekarang capek, kemudian saya mencari lihat, kemudian kira-kira bisa gak saya menyuruh orang lain yang sholatnya? Kamu, saya kan lagi malas sholat duhur, lagi capek nih. Kamu sholat duhur niatin untuk saya dong? Nggak bisa. Ini mah bercerita tentang orang yang sudah meninggal. Hati-hati, sekarang sudah tersebar luas pemahaman yang salah seperti ini. Bahkan kemarin dapat kabar, malahan melihat tahu sendiri di Bandar Aksa, di sana tempat yang dulu pertama kali akan Al-Burdah di sana, itu ada madrasah yang mana menyebarluaskan pemahaman yang salah, yang sesat. Di antaranya orang-orang masuk di sana asalkan sudah dapat sertifikat, gak sholat pun gak jadi masalah. Kenapa? Sudah ada yang nanggung. Kela. Kamu jangan dikiaskan dalil begini. Ini mentang-mentang dalil begini orang meninggal boleh disolatkan apa yang sholatnya orang lain diniatkan untuk mayit. Sekarang kamu kiaskan orang hidup juga boleh? Gak boleh. Ini mah adalah bercerita tentang orang yang sudah mati. Kalau kamu pingin orang lain yang sholatnya gampang, mati saja. Kalau seandainya pingin digantikan oleh orang lain, nggak ada. Kemudian pendapat yang kedua lagi. Pendapat yang kedua di dalam fikih ada ulama yang mengatakan bukan dikodok sholatnya, tapi bayar fidyah. Fidyahnya 1 mud. Ada ulama yang mengatakan 1 mud setiap per sholat. 1 kali sholat, kemudian kita sedekah 1 mud, niatkan sebagai ganti daripada kodohan mayit. Paham? Ini bercerita tentang mayit yang sudah mati. Sekarang ada salah paham lagi. Ada sekarang akidah yang salah, pemahaman yang salah. Menang ke sholat asa bayar. Saya dengar langsung. Di antaranya di tempat di Tanjung Sari, di sana Masjid Agung ke bawah di sana, itu ada pemahaman yang salah. Jadi katanya boleh gak sholat asa bayar fidyah. Sabut. Bayar fidyah 12.000 kan dia.
Gak mau sholat duhur bayar 12.000. Kamu jangan dikiaskan. Kalau dipikir mah bercerita tentang mayit. Kamu udah mati atau belum? Kamu masih hidup. Kalau kamu masih hidup gak bisa. Kalau ingin bayar dibayarin sama yang lain gampang caranya, mati sekarang. Hati-hati, jangan sampai salah paham. Ini akidah pemahaman sudah tersebar luas. Hati-hati, sudah tersebar luas di sekeliling kita. Sudah tersebar luas dengan mengutarakan dalil ini bagi sebangsanya, padahal tidak ada yang mengatakan untuk orang hidup gak bisa. Di dalam fikih gak bisa mengkodai sholat untuk orang yang masih hidup, tidak bisa memfidyah sholat untuk orang yang masih hidup. Hati-hati, banyak pemahaman yang salah. Ya, semoga kita dibebaskan oleh Allah, dijauhkan daripada pemahaman-pemahaman yang salah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijizina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Al-Bagir yang bisa disampaikan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.